SMPIT Daarul Rahman, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan berkelanjutan dan kesadaran lingkungan, saat ini menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di SMPIT Daarul Rahman telah menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Banyak dari sampah yang dihasilkan, seperti kertas, plastik, dan bahan-bahan elektronik kecil, sebenarnya memiliki nilai jual potensial jika diolah dengan benar. Rasa peduli terhadap sampah di sekolah memang seringkali diabaikan oleh seluruh warga sekolah, maka perlu adanya edukasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Selamat pagi. Pagi, ya Pak Kosim. Ya, tujuan saya ke sini mau menginfokan atau mengusulkan masalah keadaan sekolah kita tentang banyaknya sampah. Ya, karena banyak sampah yang tidak didaur ulang ataupun tidak digunakan, saya usulkan bagaimana kita buat penanggulangan tentang sampah dengan dari sampah itu kita buat hasil yang bermanfaat atau bernilai. Itu baik usulnya, sangat baik, bahkan ini bisa menjadi budaya nih. Iya. Misalkan kita mulai proses nih, awal, akhir, kemudian berkelanjutan akan jadi budaya kita. Ya, berarti kalau seperti itu nanti kita bisa membuat semacam tim. Iya. Atau kelompok yang mana di sana akan menjadi sebagai tim fasilitator di dalam mensukseskan program P5 ini, khususnya di sampah yang akan kita daur ulang menjadi benda yang bermanfaat. Bagus. Soalnya. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah kumpul di sini. Tujuannya saya mengumpulkan teman-teman di sini yaitu karena program kita di Kurikulum Merdeka ada P5 yang mana di sini merupakan sebuah proyek yang harus kita jalankan, kita laksanakan di dalam salah satu kurikulum kita. Makanya untuk mensukseskan itu semua dan terjalan itu semua, saya memanggil teman-teman semua, bapak-bapak guru di sini untuk dijadikan sebagai tim fasilitator di dalam pelaksanaan terlancarnya proyek P5. Bagaimana, bersedia semua? Bersedia. Jadi kalau begitu nanti setelah ini kita akan membahas, merancang tentang bagaimana teknis pelaksanaan dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita rapikan dulu meja, kursi dan juga kelengkapan berduduknya. Ya, sudah rapi? Ya. Apabila ada sampah boleh dibuang ke luar dulu. Oke. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca dulu doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Baik, terima kasih. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, praktek aja. Senang-senang ya, senang. Pancasila
proyek apa? Proyek kita ada lingkungan bersih. Ya, lingkungan bersih di sini ya kita berikan tema ya, ku olah sampahku menjadi lebih bernilai. Ya, itu tema kita. Ya, yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ya proyek penguatan profil Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan kelas 7 fase D. Ya. Tujuan ya dengan mengangkat tema ya gaya hidup berkelanjutan dan mengacu pada profil pelajar Pancasila, proyek ini ya ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang mengatasi permasalahan sampah, mengelola sampah, serta mengamalkan hadis sesuai dengan kebersihan. Siapa yang tahu hadis tentang kebersihan? Ayo. An-Nazafatu minal iman. Ada tahu lagi? Siapa yang tahu hadis tentang kebersihan? Ya. An-Nazafatu minal iman. Satrul iman bisa ya. Ya. Nah, at-tahuru nisful iman. Ini salah satunya ya. Kesucian itu sebagian daripada Iman. Oke, selanjutnya. Nah, sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sampah apa? Organik. Sampah organik. Ya, baik. Ya, pengertian. Selanjutnya. Sampah. Oke, siapa yang bisa membacakan? Silakan. Nah, sampah adalah sisa atau buangan dari sesuatu yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Oke, di sini selanjutnya. Silakan baca. Alam sudah tidak pernah manfaat. Yang ada adalah daun organik dan energi. Bagi manusia yang hidup ada di sana. Nah, selanjutnya. Ya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik itu adalah sampah sisa sampah atau sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak lagi dipakai. Sampah jenis ini bisa terurai meski dibiarkan begitu saja. Sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Siapa yang bisa memberikan contoh ya tentang sampah organik? Ya, siapa? Ya. Buah busuk. Siapa lagi? Apa? Kayu. Siapa lagi? Siapa organik? Ya. Kulit pisang. Apa lagi? Ya. Tulang. Bisa terurai. Ya. Ya. Selanjutnya. Nah. Ya. Lihat. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, ya, yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contoh, ya, sisa buah-buahan, sayuran, lihat di atas gambarnya, ya, ampas teh, kopi, ranting pohon, kayu, dan daun-daunan kering dan semacamnya. Jadi dia itu bisa terurai sendiri, bisa hancur sendiri, ya. Kalau sampah organik. Sampah anorganik, ya, adalah sampah yang sudah dipakai, ya, dan sulit terurai, ya. Sampah anorganik yang ditimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya apa? Bekas kemasan plastik, lalu botol plastik, lalu kaleng minuman atau semacamnya yang tidak bisa terurai, tidak bisa hancur dia, ya, itu sampah anorganik. Oke, selanjutnya, ya. Sampah organik dibagi menjadi dua, ya tadi ya, sampah organik basah, ya, yaitu sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya, yang banyak mengandung air, sayur, kulit pisang, buah yang busuk, bawang, dan sejenisnya. Kemudian
sebab kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap ya. Sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Lalu bagaimana sampah yang basah di sini, sampah organik di sini yang menimbulkan bau supaya tidak bau? Bagaimana? Lihat jenisnya. Sampah organik itu adalah sampah yang banyak apanya tadi? Air, kandungan airnya. Kalau bisa kandungan airnya kita hilangkan, itu tidak bau lagi. Maka kita buat ya seperti kompos. Ya. Sampah organik kering. Ya tadi basah, sekarang sampah organik kering. Sampah organik kering ya. Sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, daun, ranting pohon, kertas. Kalau menemukan seperti ini sebenarnya jangan ya, tapi bisa dimanfaatkan. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk dimusnahkan. Tapi sebenarnya sampah organik kering ini bisa dimanfaatkan. Misalkan kayu-kayu ya, yang serabut-serabut kayu kan, bisa dimanfaatkan sebagai apa? Meja, bisa kan? Ya bisa. Apa lagi? Seperti karton ya, atau kardus bisa dipakai sebagai apa? Ayo, kerajinan. Ya, kerajinan bisa. Kadang-kadang kita bisa membuat pesawat dari karton ya, bisa. Ya. Jadi jangan dibuang. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Nah, itu kamu baru tahu kan? Ternyata sampah organik itu bisa dibuat menjadi biogas. Ternyata sampah organik itu mengandung gas. Kadang bisa dibuat seperti kompor gas. Bisa dari sampah organik ya. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan dan manusia maupun limbah tempe, tahu digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Ya, bisa. Oke, selanjutnya manfaatnya. Bisa digunakan untuk kompos. Ya, organik itu bisa dibuat untuk kompos atau pupuk organik untuk tambahan pakan ternak. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Ya. Sampah anorganik contohnya adalah apa? Plastik, botol, kaleng minuman. Ya, itu contoh-contohnya. Manfaat. Ya, silakan. Kamu baca manfaatnya. Baca manfaatnya. Ya. Membuat kerajinan dari tadi bisa sampah untuk dibuat menjadi masukan tempat parkir rumah dan sejenisnya. Oke. Ya, sini ya, udah tahu. Dari macam-macam tadi anorganik kita bisa membuat apa? Kerajinan. Kerajinan apa? Tempat pensil dan bunga. Nah, sekarang ya proyek kita ya. Nanti yang akan selanjutnya kita membuat proyek dari sampah anorganik, yaitu membuat tempat pensil dan ya, nanti Ustadz Bapak bagi kelompok ya, ini membuat pensil, tempat pensil, ini membuat vas bunga. Oke, baik ya. Pelajaran untuk kali ini sudah selesai. Baik, selanjutnya membuat satu Pak, silakan. Ya, silakan. Silakan. Aksinya yaitu adalah membuat proyek ya, dengan dari anorganik, yaitu membuat tempat pensil dan vas bunga. Sebelum itu kita akan memilah
memilah sampah. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik. Oke. Baik, Bapak ikan sampai sini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kita bagian kelompok ya untuk mencari memilah ya sampah organik dan sampah anorganik. Ya, ini yang sampah organik di sini, sampah anorganik di sini. Yang organik ya. Ini ada karung, kamu cari ya untuk memilah ya sampah organik. Ini, sampah organik ya. Kamu cari memilah sampah organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kemarin kita telah belajar tentang proyek Tauhid Pancasila ya tentang sampah. Baik, sekarang Bapak menghadirkan ya fasilitator untuk menjelaskan ya tentang proyek kita nanti. Oke. Ya, kita undang dengan nama Pak Ion Ariesta SPD ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ion Ariesta SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Terakhir tambahin luar biasa. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat? Semangat. Gitu dong. Anak Pancasila harus semangat. Oke. Yuk, kita sekarang akan membahas tentang sampah. Ya. Jadi yang ada dalam pikiran kalian, yang ada dalam benak kalian, apa sih sampah itu? Apa sampah? Ya coba ada yang sekarang sebelum kita masuk ke materi, apa sampah? Ya. Barang yang sudah tidak dipakai. Barang yang sudah tidak dipakai. Ada lagi? Ya nggak apa-apa, tidak ada yang salah, semua pernyataan itu tidak ada yang salah. Ya apa? Apa yuk? Berani. Apa? Sampah apa? Sampah apa? Barang yang sudah dibuang. Barang yang sudah dibuang. Sekarang coba kita cek. Apa sih sampah itu? Ya. Nah, ini. Jadi sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi. Jadi misal kamu setelah makan setelah jajan makan ada bungkusnya misal. Kamu kan tidak makan bungkusnya kan, artinya sudah tidak ada manfaatnya lagi, bungkusnya kamu buang. Kamu minum air mineral, setelah minum merasa tidak bermanfaat atau tidak berguna lagi, akhirnya kamu buang. Di sini Bapak sudah memberikan kelompok ya untuk pembuatan proyek kita. Untuk kelompok 1 itu Ahmad Zaki Jailani ya, Syauki Azami, Yusril Hafizul, Abdul Hafiz, Farid Al-Mufid, Yadi Jidan Ahmad, Abdullah Khairul Azami. Baik, itu kelompok untuk kita membuat proyek. Nah sekarang kita tentukan ya
per kelompok. Silakan buat kelompok. Silakan buat kelompok. Video yang kedua yaitu pembuatan botol bekas, kreasi kerajinan botol bekas untuk pembuatan tempat pensil. Coba. Ya, jadi itu tadi beberapa referensi pemanfaatan sampah anorganik, botol plastik dan tas kresek. Nah, sekarang ini udah dibagi kelompok kan ya? Sudah. Sekarang tugas kalian yaitu setiap kelompok ya berdiskusi untuk menentukan mau bikin apaan dari botol plastik atau tas kresek, pokoknya sama-sama anorganik yang nanti kamu kamu cari ya, kira-kira yang mudah tapi bagus ya, barangnya yang mudah didapat gitu ya. Sekaligus gini, misal nih, coba dengerin, misal kamu menentukan untuk memilih misal tempat pensil gitu ya, yang bahan-bahan yang dibutuhin apa, botol, terus tempat pensil itu tadi ada kain flanel. Kamu sambil bayangin, sambil diskusi mau bikin bentuk apa nih, kira-kira butuh berapa kain flanel, ditulis, semuanya ditulis. Jadi biar tidak terjadi pemborosan ya, jadi biar tepat manfaatnya ya. Oke? Ya, silakan berdiskusi setiap kelompoknya, silakan. Jadi di sini kan kegotong royongannya nilainya. Yang dilihat itu kemandirian, gotong royong, kreatif, dan juga kritis dengan permasalahan sampah di sini. Ya, itu yang Bapak nilai. Kira-kira mau buat apa nih? Mending tempat pensil aja. Ini tempat pensil. Ntar bahan-bahannya tulis. Bahan-bahannya kalau nggak salah itu botol, Yang lain masuk, yang lain masuk. gunting, dan planner tertulis. Oke, sekarang setelah kalian diskusi, kalian sudah tentukan ya yang akan nanti kalian buat. Ya, silakan presentasikan ide kalian, apa yang kalian akan buat. Ya, dari kelompok sini silakan. Ya, maju. Ya. Kelompok kami membuat pasmina. Bahan-bahan yang dibutuhkan botol, kain flanel, spidol. Oke, sudah. Kalau sudah kalian menentukan pilihan kalian, sekarang mulai aksi untuk pembuatan project ya. Nanti dibantu oleh Bapak dan juga fasilitator ya untuk pembuatan aksi project ya. Baik, sekarang kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan vas bunga, yaitu bahan-bahannya botol bekas, kain flanel, lidi, dan gabus tipis, dan gunting dan lem. Apakah kalian senang dengan proyek kalian? Nah, Apakah kalian akan berkreasi lagi? Kira-kira kalian akan membuat apa setelah ini? Lebih banyak kan? Kira-kira akan membuat apa setelah ini? segala sesuatu yang kreatif. Yang kreatif. Contohnya apa? Tempat pensil. Ya. Terus apa lagi? Tempat tisu. Oke.